Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalan diri, nama saya Nur Fadila dengan NPM 24130349090. Saya merupakan mahasiswi dari program studi pendidikan geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Nah, pada video kali ini saya akan menampilkan video tutorial pembuatan peta kepadatan penduduk Provinsi Sulawesi Selatan di QGIS. Nah, kita harus mempunyai terlebih dahulu dua data, yaitu data SHP dan juga data kepadatan penduduk yang kita akan ambil dari BPS Sulawesi Selatan. Nah, karena sebelumnya saya sudah mempunyai data SHP, nah bagi teman-teman yang belum memiliki data SHP-nya, teman-teman bisa download di Indonesia Geospasial, Lapakis, dan juga Inagio Portal. Nah, ini karena saya sudah memiliki nih batas administrasi kecamatan Indonesia. Nah, nanti ini akan saya di-solve untuk hanya menampilkan Sulawesi Selatannya saja. Nah, kemudian kita akan mendownload data kepadatan penduduk Sulawesi Selatan. Oke. Sebelumnya kita buka web, kemudian kita ketik BPS Sulawesi Selatan. Oke, ini karena udah ada. Kita buka. Kita scroll sampai bawah. Mana ya? Loading. Gitu. Nah, ini statistik menurut subjek. Nah, kita kependudukan dan migrasi. Atau ke atas, kita cari kepadatan. Nah, nih, yang 19 Februari 2025. Berarti ini yang terbaru ya, teman-teman. Kita buka. Kemudian ini kita tunggu. Baik. Kita open. Hmm. 24 kabupaten. Hmm. Untuk bagian ini kita hapus aja ya, teman-teman. Karena kita nggak membutuhkan data-data itu. Ini kita butuhin cuma data kepadatannya aja. Maksud saya, ini kita hide ini. Hmm. Jalan aja deh. Oke. Nah, ini adalah kepadatan penduduknya. Nanti ini bakal kita masukin di QGIS lagi data. Oh, hmm, juga kita warnai. Ini terserah teman-teman mau dengerin atau enggak. Ini karena biar saya nggak bingung. Oke, next kita buka aplikasi QGIS. Nah, ini aku pakai QGIS 3.40 versi 3.40. Oke. Nah, kita ke new template. Oke, ini udah ada ya teman-teman. Selanjutnya kita ke browser. Kita masukkan data SHP yang udah kita punya tadi di QGIS kita. Nah, teman-teman simpennya di mana? Simpen di sini, kemudian sampai. Nah, oke. Ini kan udah muncul ya, tapi ini masih aku dapatnya seluruh Indonesia. Nah, yang aku butuhin hanya yang ada di sini. Itu kabupaten per kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, maka dari itu kita ke menu vektor, kemudian geoprocessing tools, kemudian dissolve. Nah, di bagian yang ini kita centang nama kabupaten,
Terus kita save di file. Aku bakal simpan kabupaten. Oke, run. Sampai dia 100%. Cuma juga ya, apa karena dari Indonesia? Oh, karena lama, jadi kita filter dulu aja deh. Nama provinsi, kemudian kita cari Sulawesi Selatan. Republic of Oh, ya. Kasih sama dengan dulu, baru oke. Nah, dapat ya teman-teman. Ini kalau kita. Oke, nah karena ini masih batas per kita bakal kayak tadi. Kita ke vektor, kemudian bioprocessing tools, kemudian ke dissolve, kemudian kita centang yang nama kabupaten, back, terus kita simpan namanya, kita kasih nama Sulawesi Selatan. Um, Kemudian save, run. Ini tuh lama karena dia seluruh Indonesia, jadi kita langsung simpulin aja, kita filter dulu. Oke, close. Nah, jadi, nah ini udah menampilkan per kabupaten. Kita, ini kita remove layar aja. Nah, open attribute table. Nah, ini kan baru menampilkan per kecamatannya aja, teman-teman. Nah, kali ini kita bakal memasukkan data yang ini tadi, ini data kepadatan penduduknya. Nah, caranya adalah kita balik lagi ke QGIS, kemudian kita klik yang gambar pensil di ujung ini atau ujung editing mode. Kemudian kita pilih yang ini, new field. Kemudian kita ketik kepadatan. Kepadatan ininya inter 32 bit bisa, 64 bit bisa. Oke. Nah, ini udah menampilkan ya teman-teman. Kemudian kita cari, kita masukkan data yang tadi. Nah, ini ya teman-teman, kita masukin nama kabupatennya. Ini kita kecilin yang ini kita bisa biar kita nggak salah masukinnya. Kota Makassar. Kota Makassar itu 8334. 8334. Enter. Nah, ini dia bakal sendirinya kayak membuat sendiri gitu datanya. Kemudian Kabupaten Sidendereng. Sidendereng Rapang 182. 334. Teman harus perhatiin ya ini ya. Berarti aku tadi salah ngetik. Terus kita masukin Kabupaten Goa. Kabupaten Goa. Goa ini 405. 56. Bintang 227. 27. Kemudian Bulukumba. Bulukumba ini kayaknya pemimpin aku. Ini dulu deh. Oh, oh, oh. Deh, oke, Bang Faisal. Bulukumba ini
enam ratus tiga puluh satu, Kepulauan Selayar 395, kemudian Toraja itu sekitar 145, astaga, 145, Pangkajene dan Cape 408, Sinjai, Sinjai. Sinjai ini 316, 316. Ini Ponto ini sekitar 532. Bakalan, ya. Bakalan 578. 578. Kabupaten Baru 158. Rencana mana sih rencana? Oh nggak ada ya guys. Nah, ini Maros. Nasionalnya ada kan aku matanya nggak kelihatan. Terus deh. Maros ini sekitar 290, 90, pare-pare 1.800, 200, 134. Oh astaga, Bone. Maaf ya guys, udah fokus. 138, 183. Nrekang ini 134. 134, Toraja Utara 219, 219. Luwu Utara 46, ini sedikit ya. Kemudian Sopeng, Sopeng 174. Kemudian Kabupaten Wajo 50. Luwu Timur, Luwu Timur 47, 47. Bantaeng, Kabupaten Bantaeng di atas. Bantaeng ini 531. Kota saya yang tadi ya. Dan kota Palopo 707. Oke, kita besarin lagi. Ini udah kita masukin datanya. Kemudian kita pencet yang ini, save edit. Nah, ini udah tersimpan ya teman-teman datanya. Selanjutnya kita X, kita X. Nah, oh ini hasil di source tadi dia jadi, ini kita remove aja. Oke, nah biar gak bingung, aku bakal nampilin data, data lagi. Apa sih namanya? Citra di sekelilingnya atau batas wilayah di sekeliling Sulawesi Selatan menggunakan ini. Kita klik web, kemudian quick map service ke Esri, aku pilih Esri Ocean. Nah, tada, cantik kan? Dia lebih cantik dari di Indonesia.
Oke, oke. Lanjut. Kita ke ini, ketuk dua kali atau klik kanan bisa. Terus properties. Nah, kita bakal munculin graduate. Graduate. Value-nya kepada tadi. Terus kita kasih file. Nah, ini kan masih bentuknya seperti ini ya teman-teman. Kita bisa klik di sini sangat rendah. Ini kepadatannya. Kemudian rendah, sangat rendah, rendah, terus jangan lupa lagi teman-teman. Bentar. Oke, jadi kita ketik lagi di sini adalah rendah, sangat rendah, rendah, kemudian sedang, sedang, kemudian di sini padat dan sangat padat. Oke, klik OK. Nah, jadi dia akan menampilkan beberapa wilayah sesuai dengan warnanya tadi dan keterangannya tadi kayak sangat rendah, kemudian rendah, sedang, padat, dan juga sangat padat. Nah, di sini aku bakal menampilkan nama eh, per kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Kita klik dua kali, kemudian ke labels. Nah, ini kan masih no labels. Kita single labels. Kemudian kita munculkan nama kabupaten. Ini fontnya bisa teman-teman ubah. Terserah teman-teman mau ubah apa. Aku di sini mau ubah jadi Arial aja deh. Arial. Tabel aja. Kemudian biasanya aku lebih kecil sini karena dia wilayah masing-masing wilayah per kabupatennya kecil. Nah, oke, ini kan udah muncul ya. Per kabupatennya udah ada namanya, jadi kita nggak bakal bingung nih. Oh, ternyata di Kabupaten Lu ternyata dia pada penduduknya sangat rendah. Oke, karena ini sudah, kita langsung lanjut ke layout. Nah, untuk membuat layout peta, kita perlu yang namanya ini. Kita klik Give Print Layout, kemudian kita kasih nama layout kepadatan penduduk penduduk Sulawesi Selatan. Sosok aja biar enggak. Oke, nah ini kan udah ada muncul ya yang namanya layoutnya. Nah, karena ini masih putih, kita bakal tambahin ke sekelilingnya dulu. Nah, kita klik ini yang ada gambar segitiga, bulat, kemudian kotak. Ya, kita ada di rectangle. Kita tambah di sini rectangle-nya sampai dia memenuhi kotak putih ini, supaya dia terlihat rapi nantinya. Oke. Oke. Nah, karena ini teman-teman bisa ubah apa sih namanya stylenya. Nah, jadi teman-teman bisa ubah di sini. Saya misal fill colornya bisa diubah jadi biru biru atau warna apa. Di sini aku bakal gunain warna kuning aja. Ya, ini jadi. Kemudian kita klik di sini. Nah, add map. Kita add maps di sini ya teman-teman. Gini aja. Karena nanti sebelahnya kita bakal ngasih keterangan. Oke, ini skalanya kalau kita ubah 2 juta. 2 juta. Oke. Oh, masih ini ternyata. Berarti 2.500.000 lumayan.
Ini provinsi, dia menampilkan provinsi. Oke, jadi skalanya aku pakai 2.500.000. Nah, untuk skala ini, teman-teman bisa menyesuaikan tergantung dengan peta yang akan teman-teman buat nantinya. Kalau ini karena provinsi, dia kan biasanya di atas 1 juta. Hmm. Masih ada teman-teman ternyata. Hmm. Berarti skalanya kita ubah lagi gitu. Oke. Kita coba ubah 3 juta kali ya. Ini juga dia bentuknya. Ini kalau masih masuk wilayah jadi ya bisa sembarangan aku. Ini kita klik. Nah, dia dia berubah sendiri gitu loh. Kita ubah lagi. Tiga, satu, dua, tiga, lima. Oke, ini skalanya udah 3 juta. Nah, kita akan menampilkan gridnya. Kita klik pada peta, kemudian kita ke sini, ke grid, eh, klik yang panah itu. Kemudian kita klik tambah, klik grid satu, kemudian modify grid. Grid, coba kita ubah gridnya jadi 9. Ini sangat kecil-kecil ternyata. Makin kecil. Hmm. Ya, mungkin di sininya bisa kita. Aduh, wah ini gridnya. Hmm. Ini untuk grid sendiri ini teman-teman bisa coba-coba gitu ya. Aku lagi mencoba. Hmm. Berarti di sini ya. Bulan apa ya? Oh, diubah 10 dia jadi beda gitu. Tuh, berarti ini 9 atau 95. Hmm. Ya, 95. Oke. Ah, itu mau 1200 kenapa jadi gini ya? Nah, aja deh. Oke, nah karena ini udah. Kemudian
Misalnya, nah, ini karena di sininya belum menampilkan yang namanya ini ya. Nah, kita klik frame ini supaya di luar petanya itu ada frame hitam itu biar terlihat lebih rapi. Kemudian kita klik grid lagi, modify grid. Kemudian kita ke draw coordinates. Nah, kita akan menampilkan koordinat di pinggiran eh, grid di petanya maksudnya. Kita centang draw koordinat. Kemudian formatnya aku pilih with degree, minute, with suffix. Nah, yang ini kita ubah jadi vertical ascending. Vertical ascending. Kemudian yang right kita ubah jadi descending. Jadi biar si tulisannya itu nggak gini semua. Jadi ada yang di sini, ada juga yang di sini gitu. Oke, next. Kita ke sini. Nah, karena ya udah, teman-teman bisa ubah fontnya. Nah, biasanya di sini aku gunain Arial sih. Arial. Ya. Ini nggak usah di bolding juga nggak apa. Kita kecilin. Nah, udah baik. Nah, ini dia masih terlalu ini deh. Hmm, kurang rapi gitu. Kita ke grid lagi. Hijau koordinat tadi. Oh, mau kecilin aja. Oke, udah. Nah, garis dari line-nya ini, teman-teman bisa transparasinya kita bisa ubah menjadi lebih tipis, jadi nggak terlalu hitam banget di garis yang ini. Nah, ini nih, simple line. Kita bisa ke bawahin dikit. Jadi dia nggak terlalu hitam. Nah, segini aja cukup. Aduh, kok hijau sih? Coba pencet. Nah, di sini. Teman bisa jangan terlalu hitam. Nah, oke. Oke, udah. Langkah selanjutnya, kita akan membuat rectangle lagi. Di sini, di ujung sininya. Kita klik sini tadi, kemudian rectangle, kemudian tak kotak sampai sama kayak batas petanya. Oke, gedein aja loh. Ini udah warna hitam kok. Eh, sekarang kita bakal membuat peta judulnya. Judulnya itu kita munculin di sini teks. Kemudian kita ketik di sini. Ini. Nah, kita caps lock semua tulisannya. Judulnya peta kepadatan penduduk Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2025. Fontnya kita ubah jadi Times New Roman. Kita bold. Kemudian judul biasanya 14. Oke. B. Kemudian ininya kita ubah jadi center biar dia di tengah-tengah. Nah, ini teman-teman bisa sesuaiin aja ya. Diseret ke sini aja. Nah, udah ada judulnya. Untuk biar lebih jelas, kita bisa zoom. Biar layoutnya itu lebih rapih. Oke, ini udah ada judulnya. Kemudian sekarang kita buat garis lagi di rectangle.
di sini ya. Kita kasih lonceng. Passing sama ini. Aduh, sih diubah simpel ke jadi warna hitam aja biar semuanya warna hitam. Ini ketebalan deh. Hmm. Kita kita rapihin aja ya. Baik, kita kasih. Oke. Nah, di bagian ininya kita bisa memasukkan yang namanya mata angin. Nah, teman-teman bisa dari sini, lewat arrow ini, atau juga teman-teman tinggal kayak gini, tambah, nanti diubah stylenya di sini. Nah, karena di sini aku pakai yang dikasih dosen aku, jadi kita bakal masukin di sini yang namanya edit pictures. Nah, edit picture, ya. Kemudian ke raster, karena dia bentuknya gambar, bukan garis ataupun apapun itu. Teman-teman simpan di mana ya? Simpan di mana ya? Oh ini. Nah ini aku masukin. Nah, cobain aja di layoutnya nanti. Sebenarnya untuk marah mata angin ini bisa ditaruh di mana aja ya, tergantung. Kira-kira bagusnya di mana. Tapi aku mau taruh di sini. Oke, udah. Kemudian kita copy aja ini, Ctrl C, Ctrl V. Ini, kemudian kita ubah skala. Tadi kita pakai skalanya 1:3 juta ya. Coba deh, ini bisa kita biar nggak makan tempat. Nah, karena ini bukan judul, jadi ukuran fontnya bisa kita ubah ke 12. Oke, udah ya. Next, kita tambahin scale bar-nya di bawah sini, di bawah tulisan skala. Kita masukin ini. Ada kayak gambar kayak putih itu putus-putus. Nah, ini di scale bar. Ini kita taruh di sini. Nah, ini dia langsung, biasanya langsung menyesuaikan gitu sih sama skala petanya. Di sini bisa diubah ya teman-teman. Nggak tiga, pas berarti. Nah, kalau mau nambah dia kayak bakal kayak gini. Bukan apa sih kayak eh nambah ininya garis hitam putihnya ini. Mhm. Di layout ini sih teman-teman yang membuat kesabaran tingkat dewa. Kalau menurut aku sendiri. Next, kita masukin tulisan. Ya, kalau Denny dibuat proyeksinya pakai proyeksi apa, kemudian datumnya datum berapa gitu. Nah, di sini kita tulis bentar, proyeksi pro- proyeksi proyeksi universal transverse
Ini catat penerbitnya, Web geografis, datumnya. Nah, untuk datum ini kita bisa cek lagi nih kira-kira kalau datumnya tetap pakai pakai S84, pakai S84. Ini kita tag biar dia rapi ya. Dan zonanya. Nah, bisa cek di web kira-kira provinsi Sulawesi Selatan ini dia masuk ke zona berapa gitu. Jadi waktu itu aku pernah apa ya nama webnya, mana aku lupa. Jadi kita langsung ini aja cari aja. Siapa tahu Google udah. Hmm, hmm, zona berapa? Oh, 50 S teman-teman. Jadi Sulawesi itu masuknya zona 50 S. Kalau untuk Provinsi Lampung itu kan 48 S. Kalau untuk Sulawesi Selatan zonanya 50 S ternyata. Oke, terus fontnya bisa kita nggak usah boldin, nggak apa-apa. Regular aja. Nah ya, ini karena ini bentuknya masih center, kita ubah jadi left. Oke, kemudian fontnya menyesuaikan aja. Kalau aku gedein, nah, panjangin aja. Biar dia muat. Nah, oke. Sip. Nah, ini bisa dikecilin sesuai nanti. Oh, biar dia bisa rapi di bawah ini, aku buat lebih kecil aja. Baru ukuran fontnya. Nah, ini teman-teman rapihin aja ya, sesuai dengan kreativitas teman-teman dalam membuat ceritanya. Oke, eh, kemudian kita tambah rectangle lagi di sini sebagai pembatas garis ini. Ketebalan, kemudian susah juga ya pakai ini. Hmm, Iya, ampun. Nah, kita teman-teman geser, kita rapihin dulu supaya petanya ih. Oke, oke, nggak kerekam. Ctrl C, Ctrl V, profil. Nah, ya, selanjutnya kita akan masukin legenda. Nah, legenda ini kita masukin yang sini, ada ADD Legends. Kita taruh di sini. Thread. Oke, nah kita tinggal ubah ini toolnya ya. Nah, kita, oke, untuk bisa mengubah namanya kita uncentang yang auto update. Kita uncentang, kemudian kita klik double klik. Nah, ini di sini kita bisa kasih keterangan.
tulisan keterangan. Ini kita yang aja karena kita nggak bakal pakai ininya. Jangan bahwa yang warna kuning ini sangat rendah loh, ini sangat ini gitu. Kita kasih title-nya legenda. Nggak usah font, nggak usah caps lock. Normal aja. Oke, kemudian kita ke bagian ini, fonts and text formatting. Untuk title-nya, kita ubah fontnya jadi Times New Roman. Kita bold. Ini kita ubah jadi 14 aja. Karena title ya, judul. Sebenarnya bisa juga sih 12. Karena ini subgroupnya ini yang tulisan keterangan ini kita ubah juga jadi Times Roman. Times New Roman, regular aja. Kemudian udah. Nah, yang bagian labels, item labels ini artinya adalah flora dari tulisan yang ada di legenda. Tambah juga jadi eh times no. Boleh. Ya. Hmm. Jadi ya, tinggal dirapiin aja ya teman-teman. Nah, misalkan nih ternyata kita tuh mau masukin yang namanya insert petanya, insert peta. Nah, kita bisa masukin insert peta di sini atau juga bisa di sini. Nah, kayaknya aku bakal masukin insert petanya di dalam petanya deh, biar lebih cantik. Tahu aku suka aja kalau misalkan masukin insertnya itu kayak di dalam petanya gitu. Sebenarnya bisa sih di sini, cuman kayak kadang tuh nggak rapi gitu kalau di aku ya. Oke, setelah itu kita copy lagi di sini. Aduh, salah lagi. Oh, kan yang ini. Aku mau bedain guys. Dari sini. Hmm, dulu deh. Nah, oke. Udah jadi nih. Sekarang kita copy yang teks ini aja deh. Kita taruh di bawah. Kita masukkan sumbernya. Dapat dari mana. Yang tadi ya, data yang tadi. Kemudian dibuat oleh siapa gitu. Kita masukin. Jadi kita edit sumber data. Pertama aku dapat dari Indagri Portal. Portal. Dan yang kedua aku dapat dari BPS Sulawesi Selatan ya yang tadi kita ambil. Nah, ini karena tadi kecil karena menyesuaikan garis yang di sana aku perbesar aja jadi 12. Oke, sini. Ini kita ubah jadi dibuat oleh
Kalau teman-teman juga boleh. PM, BM-nya 2413 03 4090. Berarti oke, bikin aja ya teman-teman. Sampai dia tulisan apa. Ini fontnya kita ubah lagi jadi 12 kayak tadi. Menyesuaikan lagi. Nah, oke. Di sini aku bakal masukin gambar logo Universitas Lampung. Kayak yang tadi, edit the pictures, kemudian kita taruh di sini. Nah, kita pilih yang raster image. Nah, kita ambil, aku simpan di pictures di sini. Nah, ini teman-teman bisa nyesuaiin ya, gimana besarnya, kemudian tingkat kerapihan dari ininya gitu. Oke, nice. Oke, karena dari layoutnya udah jadi bagian sini, nah sekarang kita bakal membuat yang namanya insert peta. Nah, ini menunjukkan bahwa kita mengambil peta ini dari wilayah mana loh. Kayak kita kan ngambilnya dari wilayah Indonesia, berarti kita akan menampilkan insert peta yang menunjukkan ini apa sih negara Indonesia, ada di negara Indonesia. Nah, sebelum itu supaya nggak keubah, kita ke sini ke pindah dulu ke sini. Nah, yang ini ke item kita lock atau kita kunci. Nah, ini legenda kita kunci item propertiesnya. Ya, udah nih ya. Pokoknya ini harus dikunci dulu supaya dia nggak keubah sama sekali. Kemudian di mapnya ya juga kita kunci. Sebentar. Kita klik dulu. Ini harus kita look layers nih. Di bagian layers kita look layers. Kemudian look styles for layers. Itu kita kunci. Kemudian di items tadi, map satunya ini kita kunci juga supaya dia nggak keubah gitu. Nah, oke. Udah ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke add rectangle tadi. Kita masukin add rectangle. Nah, aku bakal taruh insert petanya di sini aja. Oke. Di- Nah, nice. Terus selanjutnya kita balik ke peta yang tadi. Oke, kita bisa. Oke. Nah, kita ke peta yang ini tadi. Aku pengen ubah fontnya dulu karena ini kayak buat dimasukin di itu petanya ya coba jadi tiga. Oh iya, kan aku kunci ya. Lupa. Kelihatan nggak sih nama perwilayahnya? Oh ya, kelihatan kok. Itu kunci ya. Ini kan itu kunci lagi ya.
Oke, next kita ke sini. Nah, kita bakal ubah eh, warnanya. Ini kita no single dulu, no label maksud saya. Kemudian kita ke colornya, single symbol. Kemudian warnanya kita ubah jadi warna merah. Ini juga kita ubah jadi warna merah. Kemudian ini juga ada yang salah. Kalau itu maksudnya bersatu gitu dari sebatas-batasnya. Oke, nah dia udah berubah ya teman-teman. Dia berubah menjadi merah semua. Kemudian kita balik lagi ke peta yang tadi. Nah, ke peta yang ini kita zoom aja. Kemudian kita, nah ini aku kasih tulisan dulu di sini. Tulisannya adalah insert peta Indonesia. Insert peta Indonesia. Nah, udah ya teman-teman. Setelah itu hujan lagi. Kita bold, kita taruh di sini. Kita kecilin aja ini terus. Supaya dia lebih rapi. Teman-teman bisa nyesuaiin kerapihan dari peta teman-teman sendiri. Karena biasanya tiap orang tuh buat peta hasilnya beda-beda. Oke, kita klik add maps, kita tambah di sini ya teman-teman. Untuk insertnya, kita tambah. Nah, masukin. Kita ada apa? Ini dia menutupi backsoundnya suara hujan. Nah, ini kan karena dia masih menunjukkan apa sih namanya? Kalau dia belum di wilayah Indonesia atau di negara Indonesia. Nah, peta ini kita kesini, kita cubit kayak tutut di bagian ini teman-teman. Sampai dia menampilkan wilayah Indonesia ya. Oke, belum semua ya teman-teman. Nah, kita geser. Sampai dia benar-benar menampilkan seluruh, oh ini nih negara Indonesia gitu. Nah, oke. Next, sudah. Hmm. Apa ini aja ya. Besar, kecil, tersempit. Nah, oke. Kemudian kita kasih frame-nya supaya dia nggak biar terlihat rapi lah intinya. Oke, nah, udah kan, udah terlihat insert peta Indonesia. Nah, ini belum selesai, jadi kita akan add edit add rectangle lagi, kita kasih kotak di sini, kotak warna merah. Ternyata wilayah ini cukup besar ya. Nah, di stylenya simple fill, ini kita ubah jadi lebih tipis, dia nggak ada warna gitu. Kemudian ini kita ubah jadi warna merah. Oke, udah ya.
Ini kita copy, kita lebih kecilin lagi, jadi berbentuk Pak. Jadi kita taruh sini. Oke, stylenya kita ubah jadi warna merah. Terus warna merah. Ini udah. Nah, itu kita tulis ini Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi Sulawesi Selatan. Bahwa kalau kotak merah ini ternyata menunjukkan Provinsi Selatan loh gitu. Oke, jadi kita langsung dan ini teman. Waduh, legenda itu hilang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini bisa kita kasih. Kita kunci dulu. Berarti tadi aku nggak ngunci di bagian legendanya di loop style layernya. Jadi stylenya keubah gitu kan. Nggak apa-apa. Bisa kita atasin lagi. Aman. Kita kunci dulu ini. Kemudian tulisannya. Kemudian beberapa rectangle ini kita kunci supaya dia tidak ubah gitu ya. Terus tulisannya juga ini kita kunci dulu. Oke. Karena dia udah keubah semua, kita legendanya kita buka. Nah, satunya kita. Jadi bakal berubah jadi merah semua. Oke, nggak apa-apa. Kita ubah lagi di bagian petanya tadi. Sebenarnya tadi itu bisa teman-teman duplikatin ya. Cuma karena aku kayak ribet gitu, jadi mending aku nggak biasa. Aku duplikatin dulu, terus aku ini dulu, nggak bisa. Jadi aku iniin lagi. Kita klik 2 kali. Kemudian di bagian ini kita ubah kategori. Value-nya kepadatan, classify. Kok kategori sih? Graduate, classify. Nah, supaya, aduh, supaya si ininya nggak hilang ya teman-teman. Aku mau tetap nampilin angkanya biar ketahuan nih kalau sangat rendah itu berapa ke berapa. Ini kita tulis lagi sangat rendah. Ini ininya rendah, sedang, padat, sangat padat. Oke, udah ya, udah muncul lagi. Kita ubah lagi ke labelsnya. Kita pilih single labels, kemudian nama kabupaten, ininya udah Arial, Bol, terus kita ubah Bol juga. Kita oke. Oke, dia udah muncul lagi ya nama-namanya. Kita ke PT-nya lagi. Oke, dia udah nggak loading lagi. Data per wilayah 11 ini masih ada ya di daerah-daerah dari Sulawesi Selatan ini. Ini masih mencakup beberapa wilayah yang ada di sini. Oke, banyak banget.
Ternyata guys. Hmm. Berarti ini skalanya naik ya. Coba 3.500.000 ya teman-teman. Hmm. Iya, dia di 3.500.000 skalanya. Bentar kita tinggal. Karena wilayah Sumatera, Sulawesi Selatan itu ternyata di bagian sini itu masih ada teman-teman. Jadi kita nggak bisa dong kalau kita nggak ngambil wilayah itunya gitu kan. Saya udah aku taruh di situ lagi. Nggak apa-apa. Kita apa sih? Oh, udah jadi cuma sampai sini. Wilayah yang merah-merah ini tuh. Kita karena kita mau nggak mau harus memasukkan semua wilayah yang ada gitu kan. Nggak mungkin kita tinggalin. Nah, oke. Ini udah pas di sini juga nih di ujung sini udah. Oke, udah pas. Ininya berarti 4 juta. Oke, sip. Berarti nanti di sini kita ubah di skalanya. Terus untuk skala. Oke, karena ini udah kita kunci dulu ya. Nah, ini dia muncul lagi tuh legendanya. Muncul tuh dia legenda. Wah, bisa kita ikutin ya teman-teman. Kita harus belajar mencoba jangan menyerah. Oke, sip. Nih, dia udah menunjukkan kalau misalkan di angka 46 sampai 148 itu masuknya sangat rendah loh. Terus yang di angka 531 sampai 8.334 ini udah sangat padat ternyata kepadatan penduduknya. Oke, sip. Kita klik peta lagi. Kemudian kita ke look layers, kita look style layers, kemudian itemnya kita tik supaya dia tidak terubah. Kemudian di legendanya kita ubah, kita kunci juga biar dia nggak kebongkar. Oke, sip. Sekarang aku mau ngedit lagi yang ini nih, tulisan ini nih. Skalanya 4 juta. Di sininya pun juga mau nggak mau harus kita cut, kita tambah lagi. Karena dia bakal ubah sendiri gitu. Kan dia ubah sendiri foldernya. Kita zoom supaya dia rapih ya teman-teman. Oke. Ini 4 ternyata. Oh ya ini benar kita kedua ini aja biar not biar kita tambah 3. Unitnya 75.000 untuk nah, ya. Beda teman. Salah. Ya udah. Dua aja berarti.
4 juta ya. Tuh, label limit multi. Oh. Mhm. Hmm. Ya udah. Oke, udah. Error. Gini, error gitu. Nah, itu sering kayak gini. Nah, kalau Kigis itu kita harus online terus, gitu, teman-teman. Jadi kita nggak bisa yang namanya nggak online gitu. Oke, nah, jadi petanya, kemudian kita save, save as image, export as image. Close. Nah, kita bakal simpan di petaku juga, Pak. Kita masukin peta kepadatan penduduk provinsi Sulawesi Selatan. Save. Media audio beres. Oke. Oke, jadi kita ke file yang tadi, kita buka file, kemudian dokumen, petaku. Ini, kita mau cek, dia bakal biasanya ada yang kepotong gitu. Oke, jadi, oke. Nah, ini aku maksud tulisannya ini bisa kita ubah gitu. Oke, sudah jadi teman-teman. Kita close. Nah, jangan lupa dari layoutnya ini kita juga save ya teman-teman supaya layoutnya nggak hilang gitu. Layout kepadatan penduduk. Dan sih kalau ketika teman-teman mau ngedit lagi, misalkan kita mau buat apa di peta di Sulawesi Selatan, teman-teman udah ada layoutnya gitu. Oke, sekian eh, tutorial pembuatan peta kepadatan penduduk Provinsi Sulawesi Selatan di Kigis. Aku Nur Fadila, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching, guys.